Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Olga Nurbayati dari Prodi Matematika dengan NIM 245500003. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari 3 video yang sudah saya tonton dalam mata kuliah Akselerasi Teknologi Informasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa konsep dan poin penting yang dijelaskan dalam teks di atas. Yang pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha adalah seorang yang menciptakan peluang bisnis dengan mengenai peluang, menyelesaikan masalah, dan menciptakan solusi yang inovatif. Seseorang wirausaha dapat disebut dengan inovator yang berusaha memulai perusahaan baru, inovator yang berusaha memulai perusahaan baru, atau dapat disebut sebagai inovator yang berusaha memulai perusahaan baru atau bahkan mengubah perusahaan yang sudah ada dengan cara inovatif. Ciri-ciri seorang wirausaha meliputi kreativitas, keberanian untuk mengambil risiko, kemandirian, serta orientasi pada keuntungan. Yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses yang dilakukan untuk belum terpenuhi. Kewirausahaan mengarah pada pengembangan solusi yang memberikan nilai-nilai lebih baik. Ini melibatkan pencipta perusahaan baru memulai kembali bisnis yang sudah ada dengan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, technopreneur dan technopreneurship. Technopreneur adalah seorang wirausaha yang menciptakan produk atau layanan baru. Mereka berinovasi dengan menggunakan teknologi untuk menciptakan peluang bisnis yang mengubah perekonomian dan menghasilkan organisasi baru. Technopreneurship adalah proses kewirausahaan yang menggabungkan kreativitas, teknologi, dan keterampilan kewirausahaan dalam suatu lingkungan yang basis teknologi. Yang keempat, jenis-jenis pengusaha. Pengusaha sosial, mereka berfokus pada penyelesaian masalah sosial dengan menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pengusaha sosial seringkali beroperasi di sektor nirlab dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Contoh pengusaha sosial terkenal termasuk Bill Gates dan Maria Montessori. Pengusaha serial, mereka adalah pengusaha yang sering memulai banyak bisnis dengan tidak selalu berencana untuk menjalankan bisnis tersebut dalam jangka panjang. Mereka sering menjual bisnis mereka tersebut berjalan. Mereka dikenal sebagai pengambil risiko tinggi dengan banyak ide baru. Pengusaha gaya hidup, mereka menciptakan bisnis berdasarkan passion atau minat pribadi dan lebih memilih untuk membangunkan bisnis yang mereka cintai dan nikmati. Mereka tidak termotivasi untuk menjual bisnis mereka, tetapi lebih memilih untuk menjalankan dalam jangka panjang sebagai sumber pendapatan residual. Pengusaha gaya hidup berfokus pada kebebasan dan gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Yang kelima, fungsi pengusaha. Seorang pengusaha menjalankan banyak fungsi penting dalam menjalankan bisnis, diantaranya yang pertama, pengambilan risiko. Pengusaha harus siap menghadapi ketidakpastian dan risiko dalam perjalanan bisnis mereka, termasuk menghadapi tantangan dan kompetensi. Penjual, pengusaha harus dapat menjual ide produk atau jasa mereka kepada pasar. Pemasaran dan berorientasi pada tujuan, pengusaha harus memiliki tujuan yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Mereka harus dapat mengatasi berbagai tantangan yang datang dalam perjalanan bisnis. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, kewirausahaan adalah tentang menciptakan peluang dan solusi inovatif
yang memberikan nilai lebih atau technopreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang mengintegrasikan teknologi dan kreativitas. Ada berbagai jenis pengusaha seperti pengusaha sosial yang berfokus pada masalah sosial, pengusaha serial yang sering memulai bisnis baru, dan pengusaha hidup yang sesuai dengan minat pribadi mereka. Semua pengusaha, apapun jenisnya, harus menjadi pengambil risiko, penjual yang baik, dan berorientasi pada tujuan untuk mencapai kesuksesan. Jika Anda bertanya, teknopreneur dan teknopreneurship, perbedaan dan kelebihannya, dan jelaskan bagaimana pada zaman dulu dan sekarang. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan jawaban dari ChatGPT, di mana perbedaan antara teknopreneur dan teknopreneurship. Yang pertama, teknopreneur. Definisinya adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi serta menerapkan untuk menciptakan produk atau layanan yang baru, inovatif. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis yang berfokus pada solusi berbasis teknologi dan mengubah pasar dengan inovatif mereka sendiri. Ciri-cirinya, seorang teknopreneurship biasanya berorientasi pada teknologi dan riset, berfokus pada pengembangan produk atau penggunaan teknologi canggih, serta memiliki keterampilan yang mengidentifikasi peluang bisnis di bidang teknologi. Nah, yang kedua, teknopreneurship, di mana proses kewirausahaan yang menggabungkan kreativitas teknologi dan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan dan mengelola bisnis berbasis teknologi yang mencakup inovasi, pengembangan produk atau layanan teknologi, serta manajemen bisnis yang mengandalkan teknologi sebagai dasar untuk menciptakan nilai tambah di pasar. Ciri-ciri teknopreneurship melibatkan integrasi antara aspek teknik dan kewirausahaan dalam menjalankan sebuah bisnis. Ini mencakup pengembangan ide teknologi, menciptakan produk, pemasaran, dan pengelolaan bisnis yang berbasis pada teknologi. Nah, kelebihan teknopreneur dan teknopreneurship adalah yang pertama, inovatif. Teknopreneurship memiliki kemampuan untuk menciptakan ide yang solusi yang berbasis teknologi, menciptakan ide-ide atau solusi yang baru berbasis teknologi yang bisa memberikan keunggulan kompetitif, memanfaatkan teknologi. Mereka memahami cara memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasional bisnis, menciptakan produk atau layanan baru. Teknopreneur bisa menciptakan produk atau layanan baru yang belum ada sebelumnya. Jadi yang dapat mengubah pasar, kemampuan stabilitas dengan memanfaatkan teknologi atau produk layanan yang diciptakan oleh teknopreneurship dapat dengan mudah dikalahkan atau terbesar kepastiannya. Ke pasar yang lebih luas, kelebihan dan teknopreneurship. Integrasi teknologi dan bisnis. Teknopreneurship kemungkinan integrasi. Teknopreneurship memungkinkan integrasi antara ide-ide teknologi dan konsep bisnis yang kuat, sehingga menciptakan solusi yang menguntungkan pertumbuhan bisnis yang cepat dengan adanya teknologi yang digunakan dalam operasional bisnis. Nah, teknologi pertumbuhan bisnis yang cepat dengan adanya teknologi yang digunakan dalam operasional bisnis.
Technopreneurship memungkinkan bisnis berkembang dengan cepat dan efisien. Pemecahan masalah yang kompleks dengan kreativitas dalam menggunakan teknologi. Technopreneurship dapat menciptakan solusi untuk masalah sosial atau ekonomi atau lingkungan yang kompleks. Mengikuti perkembangan teknologi, bisnis berbasis technopreneurship dapat terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, memungkinkan para pengusaha untuk tetap relevan dan kompetitif. Technopreneur dan technopreneurship pada zaman dulu sama zaman sekarang. Pada masa lalu, kewirausahaan lebih banyak berfokus pada bidang manufaktur atau bisnis tradisional. Sebagian besar pengusaha lebih terlibat dalam industri yang berbasis pada produk fisik dan kurang memanfaatkan teknologi canggih. Teknologi pada zaman dahulu tidak semudah diakses oleh pengusaha dan biaya untuk mengembangkan produk teknologi yang tinggi. Nah, contohnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan mesin atau barang fisik mungkin memiliki peluang untuk berkembang, namun tidak terlalu bergantung pada teknologi canggih atau internet. Beda dengan zaman sekarang atau era reformasi teknologi dan digital. Kemajuan teknologi, AI, dan Big Data. Para teknopreneur kini dapat mengakses berbagai alat dan sumber daya yang memungkinkan mereka berinovasi secara cepat. Akses ke pasar global. Dulu pengusaha lebih berfokus pada pasar lokal atau nasional. Namun dengan internet dan platform digital, teknopreneur dapat menjangkaukan pasar global dengan lebih mudah. Bisnis berbasis teknologi dapat diluncurkan dari mana saja dan ditergetakan kepada audiens global. Penerapan teknologi dalam berbagai sektor. Entrepreneurship sekarang tidak terbatas pada industri teknologi saja, tetapi sudah menambah ke berbagai sektor seperti kesehatan atau health, pendidikan atau edX, finalis atau fiat dan lainnya, menciptakan perubahan besar dalam berbagai bidang. Contoh, pada masa sekarang perusahaan seperti Uber dan Uber pada contoh technopreneurship yang menggabungkan teknologi dan inovasi bisnis untuk menciptakan model bisnis baru. Mereka memanfaatkan aplikasi mobil atau cloud computing dan data besar untuk memperkenalkan cara baru dalam berbagai transportasi atau akomodasi. Kesimpulannya, technopreneurship adalah individu yang berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru. Nah, sementara technopreneurship adalah metode atau pendekatan kewirausahaan yang menggabungkan kreativitas dan teknologi dalam pengembangan dan mengelola bisnis. Pada zaman dahulu, kewirausahaan lebih berfokus pada industri tradisional, sementara sekarang technopreneurship mengubah banyak sektor mulai dari pemanfaatan teknologi canggih memungkinkan pengusaha untuk menciptakan solusi inovatif yang lebih efisien dan scalable. Nah, itu untuk video pertama. Yang untuk video keduanya kita simaknya seperti teks yang diberikan, mengisahkan perjalanan tim startup yang bekerja keras selama 12 minggu untuk mempersiapkan presentasi mereka pada hari demo. Tim ini berdiri dari individu-individu muda dengan penuh semangat, seperti Dalton, Rachel, dan Raphael yang bekerja bersama untuk menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat secara sosial. Mereka menghadapi berbagai tantangan baik dalam keterbatasan waktu, sumber daya,
hingga kebingungan tentang ide bisnis yang akan mereka kembangkan. Namun, melalui mentor yang berpengalaman, kolaborasi tim, dan uji coba produk, mereka berhasil mengembangkan sebuah platform pembelajaran adaptif dan alat untuk membuat orang tua memahami kebiasaan pengeluaran anak-anak mereka. Berikut adalah ringkasan dari teks di atas, kelebihan dan kekurangan, seperti manfaat dan tujuan dari cerita ini dibandingkan dengan perbedaan zaman dulu dan sekarang. Ringkas pentingnya, tim, struktur, dan proses kerja. Tim ini menghabiskan waktu selama 12 minggu yang mulai belajar memprogramkan di usia muda. Mengajak Rachel dan Rafael untuk bergabung dalam proyek ini. Mereka bekerja keras untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan produk mereka. Kendalanya yang dihadapi, tim ini awalnya memiliki banyak ide, namun banyak yang tidak dapat dilanjutkan setelah berbicara dengan mentor. Mereka akhirnya menemukan ide yang lebih bagus, ide yang lebih berarti setelah mendapatkan umpan balik dari orang tua. Pengembangan produk atau produk yang dikembangkan adalah platform pembelajaran adaptif dan alat untuk membantu orang tua memahami pengeluaran anak-anak mereka. Mereka juga memperkenalkan solusi untuk masalah redundansi sistem di sekolah yang mereka hadapi. Dukungan mentorship. Para mentor bisnis dan profesional yang berpengalaman memberikan bimbingan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan membantu mereka dengan ide-ide bisnis. Pada hari demo, meskipun menghadapi banyak tekanan, tim ini berhasil menyiapkan presentasi yang mengesankan pada hari demo dan tingkat konversi lebih dari 80% untuk mendaftarkan mereka. Kekurangannya yang pertama, kelebihan. Kerja tim yang kuat. Tim ini bekerja sangat keras meskipun ada banyak tantangan, menggabungkan keterampilan bisnis dan sosial untuk menciptakan solusi yang berarti. Inovasi sosial. Produk mereka berfokus pada membantu banyak orang tua dan siswa. Bimbingan mentorship. Mentor yang berpengalaman membantu mereka mengatasi tantangan dan mengembangkan produk serta strategi pemasaran yang efektif. Keberhasilan dalam pemasaran. Meskipun memiliki anggaran terbatas, mereka berhasil mendapatkan lebih dari 400 pendaftar dengan tingkat konversi tinggi. Kekurangannya, keterbatasan sumber daya. Tim ini menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal waktu maupun dana, yang menghambat beberapa aspek pengembangan dan pemasaran. Stres dan keraguan. Banyak anggota tim merasa stres dan tidak yakin pada diri mereka sendiri selama perjalanan ini, yang menunjukkan tantangan mental yang dihadapi oleh pengusaha muda. Redundansi sistem. Mereka menemukan adanya masalah redundansi sistem di sekolah mereka yang lebih bisa menjadi penghalang dalam pengembangan lebih lanjut. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu manfaatnya. Bagi pengguna, platform pembelajaran adaptif yang mereka ciptakan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan menghubungkan mereka dengan pengalaman belajar yang lebih efisien. Selain itu, alat untuk membantu orang tua memahami pengeluaran anak-anak, meningkatkan integrasi keuangan di kalangan siswa dan orang tua. Bagi tim ini mendapatkan pengalaman berharga dalam mengembangkan produk, pemasaran, dan bekerja di bawah tekanan. Bagi masyarakatnya, produk mereka memiliki dampak sosial yang positif seperti membantu orang tua, mengelola keuangan keluarga,
dan memberi akses pendidikan yang lebih baik untuk siswa. Yang kedua, tujuannya. Jadi di sini tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah sosial. Tim ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik itu di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, seperti redundansi sistem sekolah dan pengelolaan keuangan anak-anak. Nah, memberikan solusi pembelajaran yang efisien, mereka ingin memberikan platform yang memungkinkan sistem belajar dengan lebih efisien, dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan mereka, meningkatkan integrasi keuangan. Mereka ingin membantu orang tua dan anak-anak lebih memahami pengeluaran dan manajemen keuangan. Perbandingan zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi, zaman dulu itu keterbatasan teknologi. Dulu perkembangan teknologi lebih terbatas dan tidak sebanyak sekarang. Pengusaha harus bergantung pada keterampilan, manual fisik, menciptakan produk atau layanan. Proses belajar dan berbagai pengetahuan yang lebih tekstur di ruang kelas dan kolaborasi global melalui internet belum secepat seefisien sekarang ya. Jadi akses ke sumber dayaan, akses yang mengatur atau dukungan bisnis terbatas pada jaringan lokal atau umumnya memerlukan koneksi langsung. Yang kedua, pada zaman sekarang. Nah, di mana kemajuan teknologi dan internet, banyak hal yang dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, seperti perkembangan platform pembelajaran adaptif secara daring atau akses global. Sekarang, seseorang pengusaha dapat dengan mudah berhubungan dengan mentor dan profesional dari seluruh dunia, seperti yang dialami oleh tim ini melalui program akselerator dan mentor bisnis dari berbagai startup global. Peluang untuk pemuda di zaman sekarang, para pengusaha muda dapat dengan mudah mengakses alat teknologi dan dukungan untuk mewujudkan ide mereka, seperti yang terlihat pada anak-anak yang berpartisipasi dalam hackathon sejak usia muda dan mengembangkan produk sosial mereka. Jadi kesimpulan dari video ini adalah tim startup ini menunjukkan bagaimana pemuda dengan semangat dan keterampilan teknologi dapat menciptakan solusi sosial yang inovatif. Meskipun mereka menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya, rasa tidak yakin pada diri sendiri, mereka berhasil berinovasi dan membimbing mencapai kesuksesan melalui kerja keras, bimbingan monitor, dan pemanfaatan teknologi. Keberhasilan mereka menunjukkan perbedaan signifikan antara zaman dulu yang terbatas pada sumber daya fisik dan keterhubungan lokal, dengan zaman sekarang yang penuh dengan peluang global berkat memajukan teknologi dan akses informasi. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan video nomor 4. Pada teks ini membahas konsep inovasi dalam konteks kemitraan teknis. Dengan fokus pada berbagai jenis inovasi, perbedaan antara penelitian dan pengembangan, serta inovasi yang didorong oleh organisasi dan pemasaran pada akhir modul ini. Nah, diharapkan peserta dapat memahami definisi inovasi, membedakan penelitian, pengembangan secara pemahaman perbedaan antara yang didorongkan oleh organisasi dan pasar. Jadi, yang pertama, inovasi didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh berbagai ahli. Beberapa kutipan penting yang dibahas adalah yang pertama, Tom Frestal, di mana inovasi adalah kombinasi dua hal yang sudah
ada dan digabungkan dengan cara baru. Yang pertama, menurut Tom Froster, inovasi adalah kombinasi dua hal yang sudah ada dan digabungkan dengan cara baru. Sedangkan menurut William Brody, inovasi didorong oleh pengetahuan yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah memikirkan hal-hal baru, sedangkan inovasi adalah melakukan hal-hal baru. Menurut Albert Einstein, inovasi membutuhkan usaha dan penelitian. Menurut Tom Froster, inovasi adalah kombinasi dua hal yang sudah ada dan digabungkan dengan cara baru. Menurut William Brody, inovasi didorongkan oleh pengetahuan yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah memikirkan hal-hal baru, sedangkan inovasi adalah melakukan hal-hal baru. Menurut Albert Einstein, inovasi membutuhkan usaha dan penelitian untuk menghadapkan ide dan kemudian menindaklanjuti. Menurut Thomas Edison, proses eksperimen dan usaha keras menghasilkan inovasi. Menurut Boy Ilgar, mempertahankan status quo dalam bisnis adalah risiko besar. Inovasi membutuhkan perubahan. Menurut Warren Fines, inovasi membutuhkan kesabaran dan usaha berulang untuk diterima oleh organisasi. Menurut Oslo Manual, inovasi adalah produk atau proses baru yang signifikatif berbeda dari yang sebelumnya. Jenis-jenis inovasi yang dibahas termasuk inovasi organisasi, seperti pengembangan strategi untuk mengubah praktik bisnis dan cara kerja, semisal jadwal kerja 4 hari seminggu atau misalkan kerja dari rumah tuh. Jadi untuk tujuannya yaitu memahami konsep inovatif. Tujuan utama dari modul ini adalah untuk membantu peserta memahami konsep inovasi dalam berbagai jenisnya, serta bagaimana inovasi mempengaruhi organisasi dan ekonomi. Jadi, memahami perbedaan penelitian dan pengembangan, peserta diharapkan untuk membedakan antara peneliti dan pengembangan, seperti serta bagaimana keduanya berperan dalam proses inovasi, menjelaskan jenis inovasi dan didorongkan oleh misalkan didorong oleh organisasi atau pasar, memahami perbedaan antara ide yang berasal dari kebutuhan organisasi yang ada untuk munculkan karena permintaan dari pasar. Jadi manfaatnya itu untuk peningkatan pemahaman tentang inovasi. Dengan memahami inovasi lebih dalam, peserta dapat lebih mudah menerapkan prinsip inovasi dalam pekerjaan atau bisnis mereka. Kemampuan untuk membedakan jenis inovasi, mengetahui perbedaan antara inovasi organisasi yang pasar membantu dan merancang strategi yang dapat sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Melalui inovasi yang besar, baik dalam produk atau proses, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya itu, yang pertama kita menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Jadi kelebihannya itu penerapan beragam pandangan tentang inovasi. Dengan mengutip berbagai ahli, peserta mendapatkan pandangan yang luas tentang definisi inovasi dan bagaimana cara mengamplikasinya gitu. Fokus pada jenis-jenis inovasi, menjelaskan yang jelas tentang jenis-jenis inovasi seperti inovasi organisasi, memberikan perpaduan yang dapat diterapkan langsung di dalam dunia kerja. Relevansi dengan perkembangan zaman, penekanan pada perubahan dunia kerja seperti jadwal kerja 4 hari dan kerja dari rumah itu menunjukkan relevansi inovasi
dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan masa kini. Jadi itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya itu menjelaskan praktis meskipun konsep-konsep tantangan inovasi dijelaskan dengan baik. Jadi penerapan praktis dalam konteks industri, baik penerapan praktis dalam konteks industri atau dunia nyata bisa lebih memperjelaskan. Tidak fokus pada detail proses inovasi, proses yang terpincit tentang bagaimana inovasi dapat diwujudkan dalam proses atau layanan spesifik tidak dibahas secara mendalam. Jadi tantangan dalam penerapan inovasi, implementasi inovasi seringkali menghadapi tantangan besar seperti resistensi terhadap perubahan atau keterbatasan sumber daya yang tidak dibatasi secara detail. Dalam konteks ini, perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi, inovasi terbatas pada fisik sebelum era digital atau inovasi sering kali terbatas pada produk fisik dan teknologi yang sangat bergantung pada sumber daya manual. Proses ini inovasi yang lebih lambat atau inovasi dulu memerlukan waktu yang lebih lama untuk dikembangkan dan diterima oleh pasar atau organisasi teknologi terbatas. Dan eksperimen lebih memakan waktu. Komunikasi dan kolaborasi yang terbatas, akses ke informasi dan jaringan profesional secepatnya ke informasi dan jaringan profesional tidak semudah dengan sekarang yang memperlambatkan pertumbuhan inovasi zaman sekarang. Jadi inovasi berbasis teknologi, inovasi lebih sering berbasis teknologi digital, perangkat lunak, dan solusi berbasis internet yang memungkinkan inovasi tersebut terjadi lebih cepat dan dengan biaya dengan lebih rendah. Proses inovasi yang cepat dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, proses inovasi sekarang dikembangkan dengan cepat melalui kolaborasi online dan alat teknologi. Komunikasi global dan kolaborasi. Sekarang inovasi lebih dapat terjadi di seluruh dunia secara simultan dengan kolaborasi global yang lebih mudah berkat kemajuan teknologi dan platform digital. Hal ini mengarah pada perkembangan yang lebih cepat dan lebih ide yang baru muncul. Jadi kesimpulan dari video ini adalah modul ini memberikan pemahaman yang luas tentang inovasi, termasuk definisi, jenis-jenisnya, dan cara inovasi berpengaruh organis dan ekonomi. Inovasi dapat diubah cara kita bekerja dan berinteraksi dengan dunia, baik itu dalam hal strategi, organisasi, atau pengembangan produk. Dengan mempelajari konsep-konsep ini, peserta dapat lebih siap untuk berinovasi dalam konteks profesional. Perkembangan zaman juga menunjukkan perbedaan signifikan dan cara kita mendefinisikan mengaplikasikan inovasi dengan kemajuan teknologi yang membuat proses inovasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi dari 3 video ini saya akan baik, itu saja tanggapan dari saya mengenai 3 video yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.